Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu sikap tegas Menpan RB terhadap Pemda Mbalelo soal honorer menjadi P3K dan paruh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengambil sikap tegas terhadap Pemda Mbalelo dalam penyelesaian honorer. Ini lantaran masih ada Pemda yang enggan menyelesaikan honorer database Badan Kepegawaian Negara atau BKN lewat jalur seleksi P3K. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB bahkan mengeluarkan beberapa regulasi untuk mempercepat penuntasan honorer hingga Desember 2024. Jika dalam pelaksanaannya masih ada honorer yang tertinggal karena pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status honorer atau pegawai non-ASN menjadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, tutur Menpan RB di Jakarta Senin tanggal 30 Desember 2024. Dia mengungkapkan pengungkapan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan masalah 1,7 juta honorer K2 dan tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 dilaksanakan dalam 2 periode. Bagi tenaga honorer atau non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap kedua. Pendaftaran ini untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN, khususnya yang terdaftar dalam database BKN, agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun kedua, ujar Menpan RB. Namun, dalam pelaksanaannya, Rini mengakui pemerintah menghadapi tantangan, salah satunya ketidaksesuaian usulan formasi dengan data di database BKN. Selain itu, belum optimalnya penyerapan honorer pada pendaftaran periode pertama. Instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi P3K dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Untuk mendorong percepatan penyerapan tenaga non-ASN,
menjadi P3K, Kemenpan RB telah mengeluarkan keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi bagi tenaga honorer. Maksudnya pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Kriteria tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non-ASN BKN ini mencakup tenaga non-ASN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1, yaitu tenaga non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta tenaga non-ASN yang belum mendaftar pada pengadaan ASN di tahun 2024. Saya menghimbau PPK, instansi pusat dan daerah, termasuk para pengelola kepegawaian untuk tetap menyiapkan anggaran bagi honorer dan tenaga non-ASN, baik yang lulus melalui P3K penuh waktu maupun karena keterbatasan anggaran menjadi pegawai non-ASN menjadi P3K paruh waktu. Jelas Menpan RB. Menpan RB Rini Widiantini juga berharap para PPK agar mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing untuk mengikuti seleksi, serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme dari afirmasi kebijakan pemerintah. Saya mohon PLT, Kepala BKN dan jajaran melakukan sosialisasi bersama dan mengedukasi seluruh kementerian, lembaga, dan daerah dan para kepala kantor regional BKN seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar masalah honorer ini bisa tuntas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pungkas Menpan RB. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.